أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Amma ba'du, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah kita kembali di penghujung bulan Zulqa'dah. Insyaallah sepekan lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang mana kemuliaan yang jauh lebih besar dibandingkan kemuliaan bulan Zulqa'dah saat ini kita berada di dalamnya. Jangan kita kendor, jangan kita lalai, jangan kita lengah, dan jangan kita bermaksiat. Upayakan semaksimal mungkin senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hadirkan selalu perasaan bahwa sebenarnya kita sedang dipantau dan dimuraqabah. Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha mengetahui segala perbuatan kita. Maka jangan sampai setiap menit yang berlalu, setiap jam yang berlalu dari hidup kita melainkan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah kita dalam ketaatan kepadanya. Amin. Salam salam kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang dimuliakan Allah, di kesempatan siang hari ini dengan izin Allah kita lanjutkan lagi sunnah yang berkaitan dengan wudu, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan 5 poin, yaitu yang pertama mengucap basmalah, dan sudah kita sampaikan perbedaan ulama tentang status basmalah ini. Sebagian mengatakan hanya sekedar sunnah, yaitu jumhur ulama, dan sebagian lain mengatakan ini adalah wajib. Dan dampaknya juga sudah kita terangkan. Jika yang mengatakan sunnah, maka jika berwudunya, jika mandi, maka tidak direkomendasikan untuk membaca basmalah, karena hukumnya hanya sunnah. Dan melafalkan nama Allah di kamar mandi sangat dilarang demi memuliakan asma'ullah. Akan tetapi bagi yang berpendapat wajib, dan itu diambil oleh ulama Hanabilah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a, tidak sah salat sampai dia berwudu, wala wudu'a, dan tidak dianggap dia sudah berwudu hatta yadhkura maullahi ta'ala alaihi, sampai dia menyebut nama Allah. Hadis ini menjadi pegangan bagi ulama Hanabilah, bahwasanya mengucap basmalah adalah kewajiban, sehingga jika membacanya di kamar mandi pun dalam rangka berwudu saja, bukan untuk yang lain, maka diberi untuk. Kita juga sudah sampaikan ada ulama yang mengambil jalan tengah, yaitu tetap membaca bismillah di dalam hatinya, bibirnya bergerak, lisannya bergumam, dan mulutnya komat-kamit tanpa melafalkan dengan suara. Itu jalan tengahnya. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali jika memang ingin mengambil kesempurnaan wudu yang 3 hari 3 kali. Tapi kita sudah jelaskan ya, ada sahabat-sahabat Nabi yang pernah meriwayatkan Nabi wudu hanya 2 kali, 1 kali pernah. Tergantung saat itu yang mana kita pilih dan tergantung kondisinya. Kemudian yang ketiga, mendahulukan madmadah atau kumur, kemudian istinsyaq sebelum membasuh wajah atau muka. Setelah istinsyaq, melakukan istintar atau mengeluarkan air dari hidung dan dibantu dengan tangan kiri, karena hendak mengeluarkan kotoran, maka yang lebih tepat adalah dengan tangan kiri. Menghirupnya dengan tangan kanan, membuangnya dengan tangan kiri. Kemudian yang kelima, ketika sedang berpuasa, maka tidak direkomendasikan untuk kumur-kumur dan istinsyaqnya terlampau serius. Kumurnya kencang, istinsyaqnya kencang, ini tidak direkomendasikan bagi yang berpuasa, karena menjaga
puasa. Tapi bagi yang tidak sedang berpuasa, tentunya ini lebih utama untuk dikocok kencang-kencang demi mengeluarkan kotoran-kotoran makanan yang nyangkut di gigi, dan juga untuk disedot kencang agar benar-benar syaitan yang bercokol di faisum kita, di saluran hidup ini, dikeluarkan lewat air yang istinsyaq tadi. Nah, di kesempatan sekarang kita lanjutkan poin yang ke-6, yaitu adalah sunnah berikutnya menyatukan antara kumur dan istinsyaq dengan sekali cidukan tangan kanan tanpa pemisah. Ya, kita sudah terangkan kalau kita menyebut kata sunnah Nabi, kita harus bijak dalam menggunakannya. Kalau pembahasan kita ada lebih dari 1000 amalan sunnah, maksud sunnah di sini adalah perbuatan Nabi yang rutin dilakukan. Belum tentu hukumnya sunnah, boleh jadi hukumnya wajib, ya. Tapi kan rutin Nabi lakukan gitu. Jadi ada yang disebutkan hukumnya sunnah, yang artinya dikerjakan nambah-nambah pahala, nggak dikerjakan nggak ada masalah. Tapi sering juga orang menggunakan istilah sunnah Nabi, maksudnya adalah ini pernah dilakukan oleh Rasul, sehingga status hukumnya perlu kita pelajari dulu, ya. Nah, tentang menyatukan istinsyaq dan kumur-kumur, ini hukumnya adalah sunnah. Semua sepakat hukumnya sunnah. Artinya kalau dipisah tidak ada masalah, wudunya tetap baik saja. Tapi kalau disatukan itu jauh lebih utama. Jadi mengambil air dengan tangan kanan, diambil sebagian untuk kumur dan sebagian sisanya lagi untuk disedot dengan hidungnya. Hadis yang berlaku di sini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasannya Nabi SAW diperhatikan oleh sahabat Utsman, sahabat sekaligus mantu Rasulullah SAW. Summa adkhala yadahu fatamalmad wastanshaqa min kaffin wahidatin. Jelas banget, min kaffin wahidah. Nabi kemudian berkumur-kumur dengan satu cidukan tangan tadi dan beristinsyak hanya dengan satu cidukan, bukan dengan 2 kali terpisah. Ini banyak riwayatnya dari jalur sahabat Abdullah bin Zaid ada, dari Ibnu Abbas ada, dari Ali bin Abi Thalib juga ada. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan ini sudah menjadi ijma' di tengah ulama adalah hukumnya sunnah. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga demikian dalam kitab Fathul Bari. Sedangkan yang menyatakan boleh untuk dipisah, artinya hal ini juga nggak ada masalah, hanya saja lebih utama kalau digabung gitu. Yaitu termasuk dalam Sunan Abu Dawud, ya. Di sini dalam Sunan Abu Dawud dijelaskan bahwasannya Nabi SAW itu memisah antara kumur-kumur dengan istinsyaq. Ya. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan hadis itu adalah dhaif. Imam Ibnu Mulaqqin juga demikian, Ibnu Hajar juga sama, sehingga dengan sebab itu mereka lebih merekomendasikan untuk disatukan dengan satu cidukan. Yang ketujuh adalah bersiwak. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Bersiwak di sini juga terjadi selisih lagi-lagi di tengah-tengah. Apakah bersiwak ini dilakukan terpisah dengan wudu, berarti sebelum memulai, atau bersiwak di sini berbarengan saat mau berkumur? Ada selisih. Ya, Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Kalau tidak khawatir akan memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, la amartuhum bisiwak, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ma'a kulli wudu, setiap kali berwudu. Ya. Yang membuat selisih itu karena dikata-kata ma'a kulli wudu, setiap kali berwudu. Di riwayat lain, itu Nabi SAW menyatakan inda kulli wudu. Artinya kalau inda kulli wudu, setiap mau berwudu. Jadi kalau ma'a kulli wudu, berarti faedahnya dari hadis ini adalah dibarengkan dengan kumur-kumur. Tapi kalau inda kulli wudu,
dipisah dengan kumur-kumur. Berarti siwakan dulu selesai baru berwudu, dan nanti ada kumur-kumur. Nah, di situ terjadi selisih pendapat antara sebelum mulai atau antara berbarengan dengan kumur-kumur ketika sedang wudu. Dan yang menariknya, fun fact-nya adalah ternyata yang jumhur, yang mayoritas adalah saat berkumur. Ya, kalau bagi yang pernah mempelajari kitab sifat salat Nabi, ya Syekh Al-Albani termasuk yang berpendapat dipisah. Ya, termasuk yang berpendapat dipisah. Berarti siwakan dulu selesai, baru setelah itu wudu. Nah, berarti kumur-kumur terpisah dengan siwak. Tapi kalau penulis kitab ini dan juga banyak para ulama, mereka mengatakan bahwasanya digabung bersama dengan kumur. Berarti apa? Cuci tangan dulu. Kemudian ketika berkumur-kumur, dia siwakan dulu sebentar. Habis itu kumur-kumur sekaligus istinsyaq. Ya. Itu perkara ini adalah perkara yang luas, ya, fleksibel. Terserah jamaah mau yang mana yang diikuti. Kalau saya pribadi lebih cenderung dipisah karena lebih memudahkan. Kemudian yang ke-8, menyela-nyela janggut ketika membasuh wajah. Nah, ini juga hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena sebenarnya inti menyela janggut di sini dalam rangka memastikan air itu sampai kepada batasan wajah. Apalagi kalau janggutnya yang lebat. Kalau janggutnya lebat, tatkala dia menyapu membasuh wajahnya, ada potensi terhalang air di bagian sini terutama. Ini menetapkan itu dagu, dan batasan wajah yang terkena wudhu itu adalah pertemuan dua tulang rahang ini yang disebut dengan dagu. Ada yang janggutnya sampai ke sini-sini gitu ya. Nah, ketemu orang Arab. Nah, janggutnya sangat lebat. Kalau dia sekedar membasuh wajah itu ngalirin, mungkin aja di balik janggut yang tebal itu tidak sampai air. Oleh sebab itu, ya, ketika membasuh wajah, janggutnya juga sembari di sela-sela untuk demi memastikan wajah ini semua kena. Jadi sebenarnya hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Berarti sangat diutamakan bagi orang yang janggutnya lebat. Nah, seperti saya nih kan lebat. Tapi kalau yang jelas tidak ada janggutnya, gennya memang seperti itu, ya sudah, ketika dia membasuh wajah, sudah memastikan wajahnya semua kena air, berarti sudah cukup. Bahwasanya Nabi SAW dulu dulu Nabi menyela-nyela janggutnya, karena kita tahu Nabi janggutnya sangatlah tebal. Nabi SAW. Kemudian yang ke-9, mengusap kepala. Ingat, bukan membasuh kepala. Makanya di dalam surah Al-Maidah surat ke-5 ayat yang ke-6, diksi yang Allah pakai sudah diganti dari yang awalnya faqsilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faqsilu. Al-ghuslu itu mengalirkan air. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, untuk wajah dan untuk tangan itu memang al-ghuslu. Tapi untuk kepala, wamsahu biru'usikum. Giliran kepala digunakan dengan kalimat atau dengan kata wamsah, mengusap. Maka sebenarnya perbuatan sebagian saudara-saudara muslimin kita yang ketika untuk kepala dia gunakan air banyak gitu ya, dikumpulin terus dia banjur, itu namanya bukan wudu, itu namanya mandi itu. Kan ada yang begitu, dan itu jelas membuang-buang air. Ya, yang disebut dengan wamsah itu ambil sedikit terus cuci tangan, buang. Ini kan masih basah. Yang lembab ini yang kita pakai. Ya, bagaimana yang paling sempurna kalau diriwayatkan Ibnu Abbas, yaitu adalah ini jempol dengan jempol, pastikan berada di sini. Ya, kemudian menemukan antara telunjuk dengan telunjuknya begini. Lu ke belakang. Balikkan lagi ke depan. Setelah dibalikan, disambung dengan telinga. Sehingga semua kepala itu kena. Ya. Kalau dalam madzhab Asy-Syafi'i cukup sebagian ke kepala. Ini juga khilaf yang didasari dengan apa? Perbedaan dalam memahami bahasa.
Kenapa sih wamsahu bi ru'usikum? Orang Arab biasa menggunakan wamsahu ru'usakum langsung. Kata masah yamsah. Kalau kita ingin menggunakan gramatikal bahasa Arab ya, cukup dengan wamsahu ru'usakum doang. Ya. Tapi di sini ada tambahan Mbak, pasti ada faedahnya, nggak mungkin anfaedah. Firman Allah itu maha suci dari hal yang sia-sia, yang sia-sia. Beda sama kita ya, ucapan kita ini tong kosong nyari bunyinya. Makin panjang nggak simple, nggak efisien. Ya, tapi kalau pendek kadang malah nggak paham. Tapi kalau firman Allah setiap ada perbedaan harokat, ada tambahan satu huruf itu pasti ada faedahnya. Nah, Mbak di sini yang dipermasalahkan oleh Pak. Nah, Mbak di sini maksudnya apa? Sebagian mereka mengatakan, oh itu maksudnya adalah bukan untuk keseluruhan, tapi untuk tabain saja, untuk sebagian. Jadi di sini kita juga harus tahu bahwasanya selisih pendapat di tengah ulama itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Ada yang dalil mereka gunakan sama dan sahih jelas, tapi masalah bahasa yang mereka perselisihkan. Ya. Nah, tapi semua sepakat ya, kalau mampu untuk keseluruhan kepala itulah yang terbaik. Semua sepakat untuk hal itu. Afdalnya adalah semua. Nah, kemudian hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, dikisahkan dalam muttafaqun alaih Bukhari Muslim bahwasanya wa masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Jadi yang sebentar kita ilustrasikan, saya tutorialkan bahwa saya dari depan ke belakang, kemudian dibalikkan lagi ke depan. Kemudian Nabi sering menggabung dengan telinga dan dipisah juga nggak ada masalah. Ini mirip seperti yang menyambung untuk umur dan hidung. Memisahkan antara kepala dengan telinga itu boleh, tapi yang jauh lebih utama adalah digabung. Karena ada hadis khusus dari Nabi tentang al-uzun minar roksi. Telinga itu adalah bagian dari kepala. Sehingga ketika Allah berfirman tadi wa'amsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, karena telinga bagian dari kepala langsung digabung saja. Dan itu juga perbuatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki. Ya. Nah, ini terutama kaki ini yang suka malas. Maaf kalau di tengah orang-orang Arab, Bapak Ibu akan perhatikan betul tempat wudhunya rata-rata ada tempat duduknya. Karena mereka banyak obesitas, mereka banyak pengakuran pada lutut, mereka susah untuk bergerak ketika berwudu, terutama bagian kaki. Kalau di kita jarang ada kursi-kursi begitu kan, karena kita biasa ngangkat begini, bisa kita. Nah, maka yang mengangkat kaki jangan lupa jari jemari kakinya jangan ditinggalkan untuk di sela-sela, dengan tujuan memastikan air juga sampai ke situ. Ya, air sampai di sana. Karena kalau Nabi bilang wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Karena apa sebabnya? Nabi sedang lewat di kumpulan jamaah sahabat yang pada wudhu, ternyata pas bagian kaki mereka nggak mengenakan air pada lutut, pada tumitnya. Maka Nabi keluarkan hadis itu. Tumit kita tahu nampak mudah, nggak ada sela-selanya. Kalau hadisnya berbunyi begitu, berarti harusnya jari jemari lebih penting karena jari jemari ada sela-selanya. Jadi kan tumit lebih gampang gitu untuk kita jangkau dengan tangan. Bagi itu tumit berarti jari jemari sepatutnya kita pastikan dengan cara kita sela-sela. Nabi bersabda, "Wa asbiqil wudu'a wa khallil bainal asabi'." Sempurnakan wudu dan basuhlah sela-sela jemari, maksudnya jemari tangan maupun jemari kaki. Yang terakhir yang ke-11, at-tayammun. At-tayammun itu mendahulukan yang bagian kanan. At-tayammun dalam wudu artinya mendahulukan membasuh anggota tangan dan kaki yang sebelah kanan, kemudian baru anggota tubuh yang sebelah kiri. Rinciannya gimana jemaah? Kalau kita ingin yang 3 kali 3 kali, jadi jangan diganti-ganti. Sekali kanan, sekali kiri. 2 kali kanan, 2 kali kiri. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Bukan. Tapi selesaikan dulu yang tangan sebanyak 3
3 kali. Setelah selesai 3 kali, baru yang kiri, bukan ganti-gantian. Kalau ingin yang 2 kali misalkan, kan ada juga riwayat Nabi 2 kali, tidak ada masalah itu. Berarti 2 kali selesaikan tangan kanan, 2 kali selesaikan tangan kiri, 2 kali selesaikan kaki kanan, 2 kali selesaikan kaki kiri. Kalau sekali-sekali, barulah itu gantikan, selesai kanan sekali dan kiri. Kemudian yang kaki juga demikian. Ya, ini untuk yang berpasangan seperti tangan dan kaki. Ya, 11 sudah kita sampaikan dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dan habiskan di pertemuan berikutnya yang ada 19 poin ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah ini. Kita akhirnya tutup dengan melafalkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.